Selamat Hari Rabu, Jebret Tim di DPI. Waduh. DPI akhirnya. spesial. DPI spesial apa? Tiap hari Rabu itu DPI spesial. Oh, DPI spesial. Iya, makanya lu hadir. Kalau nggak lu nggak akan hadir. Ini karena DPI spesial aja lu diundang. Ini dia, gue juga baru mau bilang coach. Ini akhirnya gue ngerasain juga kursi di sini ya. Iya. Oke, gue minta izin dulu sama hostnya nih. Siapa? Panji biasa ya kan? Panji biasa. Panji biasanya di sini. Oke, buat teman-teman dan juga para penggila Jebret Tim, udah di sini nih nanti malam bukan cuma MU yang mendapatkan ujian. Di sini gue juga mendapatkan ujian dari Coach Justin. Oke, Coach kalau ngomongin Liga Champion, ini langsung aja nih Liga Champion. Kita preview dulu, review ya, review. Ya, review. Kita review dulu, review yang kemarin. Chelsea lawan Lille dan juga Villarreal versus Juventus. Ya. Chelsea, menurut lu gimana? Oke. Jadi awal-awal itu gue berpikir, karena Lille kan, ini kan 2 leg. Jadi biasanya pelatih itu punya strategi. Oke. Leg pertama seperti apa, leg kedua seperti apa. Nah, gue berpikir Lille ini akan bertahan. Ya, Karena masih ada leg kedua kan. Betul. Jadi membiarkan Chelsea datang counter attack. Ternyata Lille-nya bego. ngepres. Bener-bener ngepres, high press. Which is untuk penonton netral kayak gue. Iya. Itu enak ditonton karena nggak ada parkir bis. Iya. Jadi saling menyerang. Tangtong. Iya. Dan ya netizen ini emang lucu ya. Kenapa? Kan gue kalau nonton bola itu selalu Twitter on kan. Yes. Ada yang bilang, oh nggak ada Lukaku mainnya fluid. Gue bilang, kagak ada hubungannya sama Lukaku atau enggak. Ini karena murni Lille ngepres dan Chelsea pemainnya kan emang berkualitas semua. Iya. Gampang keluar dari pressure sehingga banyak ruang dan Chelsea dengan gampangnya melakukan penetrasi ke defense-nya Lille. Iya. Tapi setelah gol pertama itu kan menit ke-8 kalau nggak Betul. salah ya. Tapi setelah 15 menit itu membosankan karena ternyata Chelsea ini tidak sanggup untuk meng-create banyak peluang. Iya. Nah, kalau Lille kita tahu lah kualitasnya kan so-so. So lagi turun juga dia di Liga Lagi Prancis. turun juga, betul. Kemarin juara bertahan. Ya, tapi musim ini mereka jual banyak pemain kan. Iya. Jadi timnya beda, bahkan pelatihnya pun baru. Oh, jadi kekuatannya udah berkurang nih musim. Iya. Oke. Tapi membangun serangannya itu cukup bagus. Hanya pada saat masuk ke final third, di mana mereka masuk ke kotak penalti, itu amburadul. Jadi end passingnya salah, atau kurang keras, kurang akurat, bola atas nggak ada yang menang. Sehingga Lille pun nggak dapat banyak peluang. Nah iya, gue juga nontonnya sebenarnya gue masih tukar-tukar Iya. antara Chelsea dan juga Juventus. Juve. Tapi ini asal informasi aja nih coach ya. Lu tahu dong postingan gue itu viral. Ketika lu bilang, oh dasar lu, lu bilang apa? Paranormal. Paranormal. Dan tebakan gue bener dua-duanya. Iya. Tebakan gue bener dua-duanya. Pertama gue bilang prediksi ya. Gue nama juga tebak-tebakan gue. Gue juga cuma ngikutin intuisi yang ada di kepala gue aja. Chelsea ngelihat kekuatannya kayak gitu. Juga Lille kekuatannya juga sebenarnya gak kuat-kuat banget musim kali ini. Ya harusnya bisa lah menang 2 gol. Iya. Harusnya gue bilang. Makanya gue tulis 2-0. Sedangkan Juventus gue bilang, wah ini mah seri nih kayaknya. Juventus juga gak jago-jago banget sekarang. Lagi punya masalah juga. Nah kalau kita lihat dari penampilan Chelsea, itu udah maksimal belum? Terutama Pulisic deh. Enggak, gini, gue selalu bilang Tuchel ini agak kepala batu, oke? Pada saat tim kita menang, kelemahan itu nggak begitu kelihatan. Oke. Iya dong. Ya, Semua betul. fans bilang, oh yang penting Betul. menang, Betul. yang Hasil penting akhir, menang." lihat ya. Kalau gue sebagai fans netral, I don't care siapa yang menang. Iya dong. Betul. Gue lihat permainan. Dan memang yang sudah berapa kali gue bilang dan terbukti bahwa Chelsea main 4-2-3-1 itu lebih fluid, lebih bagus daripada 3-4-3. 3-4-3. Karena 3-4-3-nya Tuchel ya, itu lebih fokus ke lini tengah. Ya. Oke. Sementara 4-2-3-1-nya Chelsea itu bisa merobek defense lawan, memanfaatkan satu lapangan full sehingga terjadi banyak ruang untuk skill individu bermain. Nah, that's why Ini faktor karena lu bilang tadi pakai yang fluid itu yang 4-2-3-1 apa karena memang ada sosok Kante ini akhirnya balik yang Enggak. ya kita lihat juga create chances sih lumayan banyak loh dari Kante. Betul. Dari Kante posisinya di mana? Di tengah kan? Di tengah. Dia banyak dribbling lewat tengah kan? Iya. Ya, artinya apa? Bisa terjadi, gue setuju, cuman
pada saat Kante melakukan passing, pre-passing, end passingnya jelek. Ah. Nggak dapat. Sementara kalau dia main 4-2-3-1, Iya. itu Ziyech dan Pulisic lebih banyak peluang. Tapi Iya. harus diakui Pulisic main jelek. Kai Havertz, Polisi cetak gol loh. I don't care. Sebab sepak bola itu 90 menit, Ibnu. Tapi kan nyetak. Cetak gol itu cuma 1 detik. Ya tapi kan nggak semua pemain bisa nyetak gol, coach. Betul. Tapi kita lihat dari permainan, itu nggak kelihatan Pulisic. Kai Havertz pun demikian. Cetak gol. Iya, cetak gol juga. Dan golnya keren. Iya. Golnya Pulisic maupun Havertz keren. Itu 2 momentum yang bagus dimanfaatkan oleh Chelsea. Berapa peluang yang didapatkan Chelsea? Nyaris nggak ada. Dikit. Ya, setengah peluang mungkin. Setengah Tapi peluang. peluang besar nyaris nggak ada. Gue sebagai penonton netral, yang nonton 90 menit, ngantuk. Oh, gue paham nih. Ngerti nggak? Jadi yang tetap aja kemenangan Chelsea ini bukan karena jasanya pemain depannya, malah justru pemain-pemain yang create change ini. Gue bilang karena efektivitas tinggi. Karena memang pemainnya Pulisic itu pemain bagus. Tuh. Oke. Karena efektivitas tinggi, mereka bisa memanfaatkan momentum dan mereka layak menang. Karena mereka mendapatkan peluang dan bisa cetak gol. Sementara Lille nyaris nggak ada peluang dan 0. Dari sisi kualitas, definitely Chelsea layak menang. Nah, dalam turnamen ntar kan away. Ya. Maka dari itu gue bilang 2-0 harusnya cukup. Cukup untuk lolos. Artinya satu kaki udah melangkah tuh ke babak berikutnya. Satu kaki sudah melangkah. Ini bukan karena strateginya Tuchel hebat. Karena murni satu, lawannya nggak bisa create chances. Yeah. Kedua, karena kualitas pemain Chelsea lebih bagus daripada Lille. Benar-benar 2 level lebih bagus. Nah, berarti nanti untuk leg keduanya gimana? Ini kan nggak ada gol tandang nih. Betul. Nah, maka dari itu, leg kedua pasti Lille keluar. Ya, Ya kan? pasti. Nah, kalau Chelsea bermain... No or never dia pasti ya. Betul. Kalau Chelsea bermain, kalau di belakang nggak bikin blunder, itu mereka bisa cetak gol lagi lewat counter. Seperti golnya Pulisic itu kan counter. Counter ya? Ya. Jadi gol-gol kayak gitu bisa terjadi. Maka dari itu gue bilang, Chelsea sih lolos kalau gue bilang. Ya harusnya. Kecuali... Gue setuju kalau untuk lolos ya. Tapi kalau untuk ngelihat permainan Pulisic, gue ngelihat sebenarnya memang dia ada jasa lumayan besar untuk Chelsea dalam pertandingan semalam. Yang jelek itu malah Ziyech menurut gue. Enggak. Golnya Havertz siapa yang crossing? Ziyech. Asisnya dari Ziyech. Ziyech itu bermain kurang bagus. Nggak top banget. Itu dia. Karena dia lebih masuk ke dalam. Tapi kalau dengan 4-2-3-1 mereka lebih banyak space dari luar. Mereka punya pilihan. Bisa ke dalam, bisa keluar dengan crossing atau assist. Ngerti nggak? Ya. Nah kemarin dia lebih ke dalam. Karena wingnya diisi oleh Aspi. Nah, ini small detail, hal-hal kecil yang membuat Chelsea bisa bermain bagus atau bagus banget. Kemarin itu nggak jelek, tapi dibilang bagus dan bagus banget itu kan berbeda. Betul. Tapi menurut lo nih seorang Ziyech yang Ya. paling pas posisinya untuk Chelsea bermain di mana sih? Itu di wing. Di wing. Di wing diberi dia kebebasan karena kita tahu dia punya crossing yang akurat sekali. Dan udah berapa Sama dribblingnya juga oke. dribblingnya oke. Makanya kasih dia kesempatan. Kasih dia ruang untuk mengambil kesempatan keluar atau ke dalam atau skill individu atau shooting atau apa. Nah, dalam 4-3-3 dalam 3-4-3 ruang dia atau opsi dia untuk melakukan apa yang dia inginkan itu nggak banyak. Oke. Nih, nextnya bakal ketemu Liverpool. Menurut lo, ya piala Ciki sih, piala Ciki. Cuma tapi kan piala ini kan kebo. tetap aja pride-nya sama ini fans-fansnya. Iya, piala is piala, betul. Piala is piala. Dan semua klub pengen cari piala. Iya, dan juga semua fans pengen cari kemenangan. Iya Iya, dong timnya. iya, of Nggak course. peduli dengan permainan cakep, betul. bagus atau gimana Iya. hasil akhir. Yang penting Iya. mereka bisa ngatain temen-temen lah ya kan saingannya kan. Itu Kardus paling ya. iya itu kardus. Itu paling berharga kayak buat mereka karena Iya. bisa dapat konten dan segala macam. Nah, pertanyaan gua, squad yang semalam itu bisa nggak diandelin untuk lawan Liverpool? Sebenarnya kalau kita bicara squad itu kan di atas kertas. Itu bisa banget Bisa di banget. atas kertas. Tapi kalau main 3-3, gue lebih ngandelin, gue lebih menjagokan Liverpool. Murni karena gue bilang 3-4-3-nya Tuchel ini berapa bulan terakhir udah karatan.
Dan Liverpool kalau lagi on fire, kita lihat kemarin lawan Norwich, Mane Salah butuh 1/100 peluang untuk bisa cetak gol. Betul. Ngerti nggak? Nah, mereka tidak memiliki di depan, tidak memiliki pemain kayak Mane Salah. Pulisic, Havertz, Werner, Lukaku, Ziyech, itu bukan goal getter. Betul. Hah, Oke. bukan goal getter ya? Bukan, mereka susah cetak gol. Create Tapi changes. create chances oke, Iya. tapi untuk killing the game itu susah. Tapi Lukaku lah harusnya. harusnya di atas kertas, faktanya kan enggak. Dan terus nanti lawan Liverpool pakai nggak tuh Lukaku? Itu dia, tergantung Ziyech mau main seperti apa. Kalau lu punya striker kayak Lukaku, artinya lu tidak hanya mengincar bola bawah, tapi juga bola atas. Betul. Tapi yang jaga Wadah. Lukaku siapa? Van Dijk. Van Dijk gede Iya. juga. Lu mau ngalahin Van Dijk? Berat ya menurut lo Berat. Lukaku. Karena Van Dijk very smart. The best defender mungkin di Inggris. Di samping Maguire ya. Aduh ntar ya, sabar ya, sabar. Sabar, gue juga udah mulai panas nih sebenarnya kalau untuk ngomongin Maguire. Terus Terus gue nggak yakin kalau main dengan bola atas bisa menang. Artinya bola bawah. Oke, lu punya beberapa pemain bagus. Intinya lu harus bisa cetak gol. Sementara Liverpool punya defense bagus, punya kiper juga bagus. oke, kalau untuk lawan Liverpool, menurut lo lini depan Chelsea siapa yang lebih berhak untuk ngisi? Gini. Sebenarnya pemain Chelsea itu dalam dan cukup merata. Betul. Jadi gue tidak peduli Siapapun atau yang main di dalam. siapapun yang main, yang penting jangan main 3-4-3. Gue bilang main 3-4-3 bukan berarti nggak bisa menang ya, Iya. tapi peluangnya untuk menang lebih bagus main 4-2-3-1. Oke, Tuchel, ya coba lu dengerin nih Coach Justin. Di mana memang strateginya terkenal jitu dan juga banyak fansnya, tapi kalau untuk masalah skor akhir adalah gue yang paling jago. Ya, karena udah sangat viral sekali, banyak bilang gue ini adalah paranormal, titisan atau apa segala macam. Ya namanya juga, ya gue lagi wangi lah, api apapun itu. Oke, tadi Liverpool sama Chelsea. Menurut Ya. lo, siapa yang menang? Liverpool. Gue tetap unggulkan Liverpool. Oke, kalau gitu Justin milih Liverpool, gue pilih sebaliknya. Gue pilih Chelsea untuk jagoin. Ya, Skor? Piala Ciki. Ya, Skor oke. Skor 1-1. sampai penalti dong. Main 90 menit aja menurut gue sih. Menurut lo? Ini bisa sampai penalti. Serius, sampai penalti ya? Oke, ntar kita lihat ya. Justin Liverpool, gua... Tapi gue Chelsea. kalau 90 menit, gue unggulkan Liverpool. 90 menit Liverpool. Ya, oke. Meskipun memang di tengah permasalahan Chelsea ini lini depannya lagi sedikit mandul atau Ya. lagi sedikit kendor, karena gue lihat juga beberapa pertandingan 16 malah kalau nggak salah itu menang di atas 2 golnya cuma 4. Iya. Sisanya cuma 1. Bahkan seri. Seret banget iya. kayaknya. Memang betul. Itu suplai bolanya apa memang strikernya yang untuk finishing Enggak, touch-nya itu nggak ada? sistemnya. There is no space. Nggak ada space. Pemain kayak Lukaku tuh butuh space. Cuman Tuchel ini kepala batu. Waktu Menurut lu kira-kira apa sih yang membuat sistem Tuchel ini harus berubah? Padahal kan mereka works banget kemarin Liga Champions musim banyak lalu. pelatih kayak Tuchel. Gue punya sistem. Contoh Conte. Gue punya sistem. Lo harus adaptasi. Lu kalau lihat Chelsea di Piala Dunia antar klub, mereka main sekarang sampai extra time. 90 menit main 3-4-3. Itu 20,5 jam terakhir di babak kedua diserang habis sama Palmeiras. Setelah 90 menit diganti baru 4-3-3 baru berjalan, baru mereka lebih menguasai, benar-benar menguasai pertandingan, menguasai bola, mendapat bola mereka menang. Nah, kalau Allegri sendiri menurut lo kepala batu nggak bisa bergerak.